Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu asqal ladzi yaslan naral kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa in hadza la fi suhufi ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keutuhan iman yang sebenar-benarnya iman dalam segala hal, dalam segala aspek apa yang bisa mewujudkan daripada iman itu sendiri menjadi utuh di hati kita. Suatu hal langkah yang senantiasa kita harus langkahkan, apapun itu bentuknya, dalam kondisi apapun, dalam aspek apapun, inilah hal yang paling kita tonjolkan. Apakah itu? Yaitu apa dinamakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat merupakan suatu hal di mana orang nanti akan ditimbang ataupun diapai. Pertama adalah salat itu sendiri. Dalam suatu Al-Qur'an disebutkan di sini, qad aflaha man tazakka, qad aflaha sungguh beruntung man tazakka orang-orang yang mensucikan dirinya dengan beriman. Qad aflaha man tazakka, beruntung sekali mereka-mereka ini yang dalam keadaan dia sadar kemudian dia beriman, wa dzakara isma rabbih fasalla, dan mengingat wa dzakara isma rabbih, dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fasalla, dengan salat, dengan menjalankan salat. Ketika mereka ingat dengan menjalankan salat, ibadah salat inilah yang penting. Bisabri wa salat, dengan sabar dan salat. Apapun bentuknya, apapun yang terjadi, sholat adalah merupakan tiang daripada agama itu sendiri. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Di segala sholat ini pun bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini merupakan suatu hal bahwa apa yang kita lakukan dalam ibadah sholat kita haruslah wujudkan dengan kekhusyuan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi kelalaian. Apa yang disebutkan dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin, maka celakalah fawailul lil musallin, celakalah mereka lil musallin, yaitu orang yang salatnya bagaimana? Alladzina hum, mereka itu adalah an salatihim syahud, yang salatnya itu lalai. Jadi orang ini sudah dijelaskan dalam sini, fawailul lil musallin, celaka, benar-benar celaka. Sudah tidak ada yang bisa menolong lagi, sudah tidak ada yang bisa membentengi lagi. Alladzina hum an salatihim syahud, mereka itu yang salatnya lalai, tidak pernah salat sama sekali. Hal yang kelihatannya sepele, meninggalkan salat, kemudian tidak pernah sholat, apalagi tidak pernah menyentuh. Ini kelihatannya sepele bagi mereka yang tidak punya iman. Dzakara isma rabbih fasalla, mereka bisa beriman, kemudian dia mengingat kepada Allah, kemudian dengan sholatnya dia jadikan sholat itu menjadi suatu sholat yang paling bagus, bisa mendirikan, bisa mengutuhkan daripada iman itu sendiri, bisa khusyuk dalam ibadah sholat. Inilah mereka hamba Allah yang dinantikan Allah dalam ibadah sholatnya. Kita sering dengan panggilan-panggilan sholat yang ada, dengan dikumandangkan azan yang ada, kita sering sekali meninggalkan sholat. Hanyalah sholat, mandek bersolat, tidak datang juga ke masjid.
Hayyalah sholat, tidak juga datang ke masjid di waktu subuh. As-sholatu khairun minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Tetap aja kita tidur, tetap aja kita dengkur. Memang enak meninggalkan sholat, enak. Mereka yang meninggalkan sholat dalam keadaan bahagia, inilah ciri-ciri yaitu tertutupnya iman mereka. Mereka yang di dalam meninggalkan sholat kemudian dia menyesal, menangis, kemudian memperbaiki dirinya dengan taubatan nasuha, inilah ciri-ciri hati yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badzakara isma rabbih fasholla. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan yang Ustaz muliakan. Jangan sampai apapun terjadi, kalau tadi dijelaskan dalam surat Al-Maun dengan surat yang sudah jelas, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, sudah jelas. Apa yang akan kita bantahkan lagi pada Allah Subhanahu wa taala? Padahal di sini disebutkan dalam suatu hadis, awalu ma yuhasabu, di awal nanti yang paling pertama yuhasabu, yang dihisab pertama kali nanti yang dihisab, awalu ma yuhasabu bihil abdu, pada hambaku yaumul kiamah, di yaumul kiamah nanti di hari kiamat adalah yaumul kiamatis sholat, adalah sholat. Jelas di hadis ini sudah jelas. Jadi awalu ma yuhasabu, awal yang nanti pertama kali dihisab bihil abdi pada hambaku yaumul kiamati sholat, yaitu di hari kiamat adalah pertama sholat. Sholat itu bagaimana akan menentukan bagaimana nantinya. Fa in sholahat, jika sholatnya bagus, sholahat lahu syairil amali, maka jika sholatnya bagus, semua amalnya ikut bagus. Jadi di sini disebutkan fa in sholahat sholahat lahu syairil amali. Wa in fasadat, jika nanti sholatnya jelek, fasadat syairil amali, maka amalnya ikut jelek juga. Hadis ini menjelaskan begitu pentingnya dalam ibadah sholat. Makanya kalau kita sholat adalah sholat yang bagus, sholat secara jamaah. Kenapa? Seperti yang Ustaz bilang, seekor rusa ketika dia dalam keadaan sendiri mudah sekali diterkam oleh harimau daripada seekor rusa yang mereka bergerombol. Ketika seekor rusa itu bergerombol, susah sekali diterkam harimau ini. Makanya yang paling penting adalah ketika kita sholat, lakukan secara jamaah. Bagaimana Allah akan mengabulkan segala kesulitan, mengangkat kesulitan-kesulitan kita apabila sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sholat kita hanya sekedar membatalkan kewajiban saja. Salah. Suatu tindakan yang bodoh dan salah apa yang kita lakukan ketika kita mendatangi, melakukan dalam suatu ibadah sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban waktu saja. Salah. Ini adalah justru kesempatan kita di dalam kita berbicara, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam sholat itu bacaan doa-doa semua. Di dalam sholat itu adalah bacaan doa yang tidak bisa diungkapkan. Apapun kesulitan kita di dunia, ada semua di dalam bacaan sholat. Maka benahi sholat kita dulu. Jangan lihat yang lain-lain. Jangan melakukan segala sesuatu yang lain. Benahi sholat kita secara bagus. Apapun yang kita lakukan, andai kata masih salah, masih jelek, itu urusan kita sama Allah. Yang jelas keinginan kita, niat tekad kita daripada untuk memperbaiki ibadah sholat, itu sudah suatu hal yang khair di mata Allah, yang merupakan suatu lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala daripada mereka-mereka yang tidak pernah menjalankan sholat, lalai dalam sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz muliakan. Beratnya dosa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Jadi kesengajaan kita di dalam meninggalkan sholat 5 waktu ini secara sengaja. Apakah itu? Nanti kita akan menerima 4 item dari Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 item ini?
Satu adalah item ini semua empat-empatnya adalah suatu azab, di mana setiap satu item ini mengandung beberapa azab, sudah sangat meresahkan sekali. Ini karena meninggalkan sholat secara sengaja. Maka di situ ada di sini 4 item. Satu adalah 6 azab di dunia. 6 azab di dunia mereka yang meninggalkan sholat secara sengaja. Item yang kedua adalah 3 azab di saat kematian. 3 azab di saat kematian. Kemudian item yang ketiga adalah 3 azab di alam kubur. Masya Allah, sudah nggak ada. Kalau idza balaqati taruk wakilla man rabbat tanna anakul firaq, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk taubatan nasuka, apalagi mereka yang meninggalkan sholat. 3 yang item keempat adalah 3 azab di hari kebangkitan. Di hari kebangkitan nanti masih menerima lagi 3 azab. Dengan azab-azab ini 6 azab di dunia, 3 azab saat kematian, kemudian 3 azab di alam kubur, kemudian 3 azab di hari kebangkitan. Ini sudah sangat-sangat dan amat sangat memasukkan kita ke dalam lembah api neraka selamanya. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula. Jadi semua sudah jelas dijelaskan dalam suatu hal apapun bentuknya. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat, karena sholat ini suatu hal yang diwajibkan. Hanya ada beberapa 4 golongan yang boleh meninggalkan sholat. Adalah 1 anak yang belum balik, belum waktunya sholat. Ini boleh meninggalkan sholat, artinya belum ada kewajiban untuk menjalankan sholat. Yang kedua adalah mereka wanita yang dalam keadaan haid atau datang bulan, boleh meninggalkan sholat. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang golongan orang kafir, tidak perlu menjalankan sholat. Apapun bentuknya, mereka ini yang di luar itu harus menjalankan sholat. Ketika sholatnya nganggur atau sholatnya terlambat, ketika sholatnya lupa, maka langsung dijamak, dikodok dan sebagainya sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Jadi pentingnya di sini dengan ibadah sholat, jangan sampai sholat ini ditinggalkan. Jangan sampai kita menjadi golongan hamba Allah yang meninggalkan sholat. Jadi suatu hal yang harus diingat sekali lagi, hanya 4 golongan yang boleh meninggalkan sholat. 1 adalah anak kecil yang belum balik. 2 wanita yang masih dalam keadaan datang bulan. 3 mereka orang kafir yang bukan agama Islam. 4 adalah mereka adalah golongan orang gila. Ini boleh meninggalkan sholat. Di luar itu harus menjalankan sholat. Jangan sampai kita lalai dalam ibadah sholat kita. Di sini disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah jelas apapun yang kita lakukan lillah, karena kita curhat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berjalan dengan apa yang kita lakukan, mengutamakan sholat berjamaah. Insya Allah apa yang kita lakukan tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sholat dengan sholat wajib 5 waktu, kemudian sholat sunnah yang lainnya, sholat tahajud, sholat hajat, segala sesuatu sunnahkan kita jalankan, sholat duha kita jalankan. Insya Allah wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Insya Allah apapun Allah akan berikan kecukupan kepada kita. Allah akan angkat semua yang ada diri kita dalam keadaan sulit, sakit maupun apa kesulitan dalam diri kita. Janganlah kita menuntut apa yang kita inginkan dulu. Koreksi diri kita, bagaimana ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.